Yuk, Oke. Bang Anta mungkin tadi agenda di dalam hari ini apa sih? Ya, agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk salah satunya untuk mengambil bagian dari hak saya yang seharusnya menjadi hak saya itu karena selama ini saya tidak merasa menerima yaitu berkas amaning, konstatering dan penetapan eksekusinya seperti itu. Sebenarnya agenda ini dari minggu lalu, cuman karena ada miskomunikasi, alhamdulillah akhirnya beres juga ya, bisa diperoleh. Penetapan eksekusi, iya. Saat kemarin eksekusi belum menerima surat resminya ya, Mas? Mungkin jawabnya ya. Kalau saya pribadi saya nggak pernah menerima berkas apapun gitu loh. Walaupun saya waktu ada kuasa hukum sebelumnya, ya ini ada hal yang saya pribadi bersama kuasa hukum saya yang baru dengan Bang Sofian saat ini adalah kembali lagi saya ingin meluruskan apa sih permasalahan yang sebenarnya yang harus saya benar-benar kuasai. Kalau memang ada kesalahan di pihak saya dari awal saya memiliki lahan tersebut seperti apa dan sampai ada penetapan eksekusi seperti itu bagaimana. Jadi saya pribadi juga mempelajari itu dulu semua yang ada. Jadi ada hikmah apa sih dari ini mau diklarifikasi tahu dan sendiri? Belum ada hikmah apa-apa ya. Hikmahnya adalah saya, ini proses jalan hidup saya, keluarga saya, satu rumah udah hancur, keluarga abang saya yang kebetulan bertepatan di situ harus pindah dengan ketujuh anaknya. Lagi dijalanin aja, yang penting saya nggak akan menyerah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak saya dari awal. Nilai kerugiannya ada berapa sih? Belum bisa dibicarakan, itu ya. Suratnya udah dapat berarti? Suratnya udah dapat? Surat ya, Alhamdulillah Bang Sofian. suratnya sudah dapat. Jadi memang surat ini kita mintakan karena Pak Talarik sendiri tidak menerima dari tahap admaning, konstatering dan sampai penetapan eksekusi. Terakhir pada saat eksekusi, setelah eksekusi pun berita acara eksekusinya tidak diberikan. Jadi surat-surat ini penting sebagai pihak karena apa? Karena kita harus mempelajari benar tidak proses peradilannya. Jadi seperti itu. Sudah selesai gitu, sudah selesai. Masih kita pelajari dulu. Masih harus dipelajari dulu Masih karena harus semuanya lagi tahapan baru lagi kembali. Ya, kalau tadi mau dilanjutkan hikmahnya adalah ya saya apa sih gunanya saya sebagai public figure adalah juga biar kita lihat sama-sama sama masyarakat, sama-sama pintar mempelajari sistem yang ada dan juga saya juga menuntut peradilan yang seadil-adilnya seperti itu jadi jalannya proses peradilannya seperti itu aja. Bang, mungkin ada niatan untuk mencari siapa dalang dan mungkin mau menuntut ke pihak yang lain. Ya itu kayaknya itu bahasanya emosional sekali ya. Siapa sih yang nggak ingin memperjuangkan haknya ya? Tapi kan memperjuangkan hak itu karena ini negara berdasarkan hukum, semua harus secara apa namanya Bang Sofian ya harus secara ya kita bagaimana berjuang secara formatif juga benar gitu loh ya. Bagaimana peradilan di Republik Indonesia itu harus benar-benar terbuka terhadap masyarakat yang paling bodoh sekalipun. Ini harus benar-benar terbuka ya, jangan nggak terbuka pengadilan seperti itu. Anggap aja saya orang paling bodoh di ini memang bukan saya belajarnya seni peran, bukan hukum, bukan ilmu apa ya peradilan apapun itu. Jadi saya menetapkan diri saya sebagai orang sebodoh-bodohnya seperti itu, makanya saya gunakan kuasa hukum. Kalau saya pintar saya berjuang sendiri. Jadi itu saja. Jadi saya akan berjuang. Bang, ini bisa dikatakan kan lama dan baru meledak lagi atau dieksekusi saat ini. Memang kalau boleh tahu hasil putusan saat persidangan lalu itu seperti apa sih Bang? Sesuai nggak sih dengan hasilnya? Gimana Bang Sofian bahasanya? Jadi kalau menurut kami ya terkait sesuai atau tidak sesuai karena ini sudah diputuskan ya secara hukum. Tapi kalau menurut pandangan kami sebagai kuasa hukum yang baru ada ketidaksesuaian. Kenapa? Karena banyak pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak diambil oleh majelis hakim pada tingkat pertama. Nah itu sangat merugikan. Tapi karena memang sudah ingkrah, kita juga sudah tidak ada upaya hukum lain. Mungkin ada upaya hukum lain terkait PK kedua, tapi masih kita pelajari ya berkas-berkasnya ya. Karena kita juga nggak bisa gegabah. Dan kami juga baru dapat plotting dari BPN terkait penetapan eksekusi kemarin.
Karena kalau kita lihat berkas-berkasnya ini kemarin pada saat tingkat pertama tidak ada BPN, tidak dilibatkan. Nah, kenapa sekarang setelah penetapan eksekusi dilibatkan BPN? Itu yang kita jadi pertanyaan. Nah, terkait BPN ini kan kita harus tahu letak atau bidang objek suatu perkara. Jadi harus jelas lahan yang dieksekusi itu ada di mana. Jangan sampai ada lahan orang di situ. Nah, makanya kita alhamdulillah sudah dapat. Nah, mungkin kita pelajari dulu ya berkas-berkas yang ada. Mungkin itu saja. Mas Aldi sendiri kurang puas kan kerjanya di Iyalah, bagaimana saya tinggal di situ tahun 2003. Proses pemilikan lahan itu dari tahun 2000. Gugatannya tahun 2015 sampai hingga sini ya belum selesai. Jadi banyak hal-hal yang banyak dari kacamata awam saya itu saya nggak habis pikir. Saya merasa dari awal pemilikannya juga yang sudah sebaik-baiknya dijalankan sebagai warga negara bodoh Republik ini ya. Saya coba menjalankan contoh dari orang tua sebelumnya kayak begitu. Ternyata zaman sekarang masih banyak lagi yang harus dipelajari, yang harus dimengerti untuk pembelajaran untuk lebih pintar lagi kalau urusan masalah jual beli tanah, ya lahan yang kaitannya sama PT ataupun apapun itu ya, mau tinggal di komplek atau apa-apa. Jadi ini semua hikmahnya kembali lagi pembelajaran untuk semua deh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan manfaat. Bang, ada kemungkinan dugaan mafia tanah nggak sih Bang di masalah ini? Perlu dia Nah, bingung kalau dijawab. kita belum bisa jawab karena tetap kita masih, tadi saya bilang kita masih pelajari berkas-berkasnya. Kami sebagai kuasa hukum baru tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena perkara ini kan sudah berjalan dari tahun 2015, sudah banyak tahapan persidangan dari tingkat pertama, banding, kasasi sampai ke PK, sampai pada saat kemarin itu dilakukan eksekusi. Jadi memang harus dipelajari lagi gitu. Jadi kalau memang ada unsur mafia hukum ya pasti kita lakukan upaya. Tapi kalau tidak ada ya kita hanya bisa menyerahkan kepada Bang Arik maunya seperti apa. Oh, ini nantinya kan besok katanya mau sidang Untuk sidang yang tanggal tanggal 4 4 ini itu apa tuh Bang? gugatan perdatanya seperti apa? Mungkin nanti kita bicarakan lagi kepada tim ya. Saya belum bisa mengasih jawaban. Kenapa? Karena untuk sidang yang tanggal 4 itu kan masih ada sangkutan dengan kuasa hukumnya Pak Atalari sebelumnya. Jadi untuk tim kuasa hukum yang sekarang saya nggak bisa ngasih jawaban. Tapi maksudnya itu gugatan Itu gugatan terkait apa gitu ya? Gugatan dengan hal yang sama itu yang sangat kita sayangkan. Masih ada gugatan terkait objek yang sama tapi sudah dilakukan penetapan eksekusi. Itu yang sangat kami sayangkan. Mas Ari kemarin kan dibayarin sama adik juga yang 850 juta. Nah itu proses pelunasannya seperti apa saat ini Mas Ari? Udah ada belum? Udah dapat masih. Ya itu semua lagi dijalankan, semuanya sebaik-baik mungkin. Ya itu bentuk inisiatif aja dari adik saya dan adik ipar saya, bentuk inisiatif. Selanjutnya ya mereka yang lebih paham. Tapi itu pure dibayarin adik atau Ya ada pure, Mas Ari? bukan dari dompet Itu saya. Karena saya menolong, saya berkeras, saya itu nggak mungkin seorang artis istilahnya public figure dengan mudahnya ngambil lahan orang tuh nggak mungkin. Saya mau hidup tenang. Kok saya diobok-obok kayak begini gitu, nggak bisa. Kasihan anak kecil dulu, misalnya kasihan orang awam, orang kecil di luar sana yang pingin tinggal tenang. Saya nih nggak hidup tenang loh di Republik ini. Untuk seorang saya tuh nggak hidup tenang di Republik ini dengan keadaan begini. Gimana orang di luar sana? Makanya ini banyak pembelajaran. Saya rekan-rekan media, tolong beri masukan-masukan juga di dalam media dengan tulis-tulisan yang mengklarifikasi semua keadaan. Karena untuk seorang saya aja saya nggak hidup tenang di Republik ini, itu aja. Artinya bakal ada gugatan ke BPN nggak sih? Kan BPN sebetulnya udah tahu ya bahwa ini tanah milik siapa. Bakal gugatan BPN? Belum, saya belum. Semua intinya masih dipelajari aja dulu. Ini kan bahannya baru dapat ya berkasnya. Oh, untuk sidang besok Mas datang ke mana? Sidang besok kalau saya nggak salah itu akan online. Oh, itu. Ya, kalau nggak salah. Oke. Itu ya. Terima kasih banyak rekan media.